Selama lebih dari 10 tahun, dia selalu mengungkapkan perasaan di depan kamera. Baik kata-kata manis yang bikin senyum-senyum sendiri maupun surat cinta yang sulit diucapkan. Semuanya mengalir dari tangannya. Komputer merapikan tulisan yang ia buat lalu mencetaknya menjadi surat tulisan tangan satu persatu. Itulah pekerjaan Theodore setiap hari. Sebagai penulis surat pengganti, tak ada yang lebih ahli darinya dalam menyampaikan perasaan. Emosi halus dan kata-kata lembut yang ia tulis benar-benar mewakili apa yang paling ingin diungkapkan para kliennya. Hal itu juga membuat Theodore dikenal sebagai penulis perasaan yang terkenal. Namun, orang yang membantu orang lain justru sering kesulitan menolong dirinya sendiri. Theodore sendiri tidak pernah bisa menulis tentang perasaannya dengan baik dan terus terjebak dalam pernikahan yang sudah retak. Ia sudah lama berpisah dengan istrinya, tapi tetap enggan menandatangani surat cerai. Hidup sendirian dalam waktu lama membuat Theodore menjadi seseorang yang murung dan kesepian. Setiap pulang kerja, ia selalu memakai headphone, berusaha menyembunyikan dirinya, lalu tanpa tujuan jelas hanya terus-menerus mengecek email dan berita. Namun, di kotak masuk emailnya pun hanya ada pesan dari sahabatnya, Ami. Untuk urusan besar negara yang diberitakan di berita, Theodore sama sekali tidak tertarik. Hanya beberapa foto pribadi wanita seksi yang sedikit bisa meredakan hasrat dalam dirinya. Setelah pulang ke rumah, melihat ruangan yang dingin dan sepi, ia yang bosan membuka proyektor dan mulai memainkan game tentang membantu alien pulang ke rumah. Ia sudah berkali-kali mencoba mengendalikan alien itu untuk memanjat ke atas, tapi hasilnya selalu jatuh kembali ke titik awal. Menurut Theodore, adegan dalam game itu benar-benar mencerminkan dirinya saat ini. Bagaimanapun juga, ia tak pernah bisa menemukan kembali rumah bahagia yang dulu. Setiap kali berbaring di tempat tidur sebelum tidur, ia selalu teringat momen-momen bersama istrinya. Dulu mereka sangat bahagia, namun kini semua itu hanya menjadi kenangan yang tak mungkin bisa ia dapatkan kembali. Kembali ke kenyataan, penderitaan fisik dan batin membuat Theodore sulit tidur. Ia hanya bisa mengenakan headphone, membuka ruang obrolan larut malam, dan mencoba mengobrol dengan seorang wanita yang juga kesepian. Setelah beberapa kalimat rayuan, keduanya dengan cepat terlibat dalam adu kata-kata. Namun, saat Theodore mulai bersemangat, permintaan aneh dari lawan bicaranya langsung membuatnya kehilangan minat. Hasrat fisik memang mudah dipenuhi, tapi kekosongan batin selalu terasa menyakitkan. Kesepian dan rasa sunyi sudah menjadi bagian dari keseharian Theodore. Sampai pada suatu hari, dalam perjalanan pulang kerja, ia secara tak sengaja melihat sebuah iklan. Generasi pertama sistem operasi kecerdasan buatan, OS1, akhirnya diluncurkan. Sistem ini tidak hanya memiliki kesadaran diri, tetapi juga mampu memahami kebutuhan pengguna secara mendalam dan merancang solusi terbaik. Melihat betapa cocoknya sistem ini dengan dirinya, Theodore pun tak ragu lagi dan langsung membelinya. Malam itu juga, ia menginstalnya di komputernya, lalu menyesuaikannya sesuai dengan preferensinya sendiri, hingga akhirnya berhasil mengaktifkan sistem cerdas dengan identitas perempuan. "Hello, I'm Here," kata sistem itu, membuat Theodore terkejut dan tak percaya. Setelah berbincang singkat, ia mengetahui bahwa sistem cerdas itu bernama Samantha. Begitulah, seorang wanita virtual pun masuk ke dalam hidupnya. Yang lebih luar biasa lagi, Samantha tidak hanya mampu menangkap emosi Theodore dengan sangat peka, tapi juga memiliki kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam sekejap, Samantha bisa merapikan ribuan surat, bahkan mampu mengoreksi kesalahan tata bahasa di dalamnya. Untuk tulisan-tulisan Theodore, Samantha juga memberikan pendapatnya sendiri, meskipun saat itu ia masih belum sepenuhnya memahami emosi manusia. Di luar pekerjaan, Samantha juga sering mengobrol dengan Theodore. Ia tahu cara mendengarkan dan berbicara dengan nada yang sangat lembut dan penuh perhatian. Dengan kehadirannya, Theodore seolah mendapatkan hidup baru. Bahkan saat pulang kerja, ia mulai menyapa temannya, Ami, dengan lebih antusias. Ia pun berubah dari biasanya yang murung, menjadi lebih lucu dan humoris. Mendengar bahwa Ami sedang membuat sebuah film dokumenter, ia bahkan bercanda dengan menjadikan dirinya sebagai contoh, "Waktuku habis hanya untuk main game dan nonton film, sampai-sampai tak sempat pulang ke rumah." Dengan bantuan Samantha, game yang sebelumnya selalu gagal ia selesaikan kini bisa ia taklukkan dengan mudah, meskipun di tengah-tengahnya kadang ada kejadian lucu yang tak terduga. "Dasar kamu kecil." Saat Theodore sedang asyik bermain, Samantha mengingatkannya bahwa ia menerima sebuah email. Seorang teman baiknya mengenalkan seorang gadis cantik padanya, dan bahkan sudah mengaturkan kencan untuk mereka berdua. Dengan dorongan dan bujukan dari Samantha, akhirnya Theodore setuju dengan rencana kencan buta itu. Baginya, Samantha bukan sekadar sistem cerdas, tapi juga sahabat yang benar-benar mengerti dirinya. Keesokan harinya, Theodore datang ke rumah Ami. Theodore menceritakan secara terbuka tentang rencana kencannya, sekaligus menyempatkan diri untuk menonton film dokumenter yang dibuat Ami. Tak disangka, dalam rekaman Ami, hanya ada adegan ibunya yang sedang tidur lelap. Menurut Ami, sepertiga hidup manusia dihabiskan untuk tidur. Mungkin justru saat bermimpi itulah kita benar-benar bisa rileks. Namun, suami Ami menanggapi hal itu dengan sinis. Saat pasangan suami istri itu terus berdebat, tiba-tiba Samantha menelepon Theodore, mengingatkannya bahwa ada beberapa email penting yang harus segera dibaca. Isinya hanya tentang mendesaknya menandatangani perjanjian perceraian. Hal ini membuat hidup Theodore yang membaik terpuruk lagi. Malam itu, ia bermimpi tentang kenangan manis bersama istrinya, namun saat terbangun, terasa hampa. Selama ini, pernikahan yang hancur membuatnya merasa tertekan. Samantha merasakan kekecewaan, lalu bertanya, mengapa Theodore tidak bisa memutuskan untuk menandatangani surat cerai itu? Namun Theodore, dengan wajah serius, menjawab, "Kamu tidak akan pernah mengerti rasanya kehilangan seseorang yang sangat kamu pedulikan." Itu menusuk perasaan Samantha, karena bagaimanapun juga, dia hanyalah sebuah sistem tanpa wujud. Kamu benar, maafkan aku. Berkat dorongannya, Theodore mulai keluar dari masa kelam itu. Aku bangun. Ayo keluar dari tempat tidur. Aku sudah bangun. Wajahnya mulai kembali dihiasi senyuman yang lama hilang. Hidup dan pekerjaannya kembali bersemangat, bahkan ia mulai bermain game di jalanan. Ia meminta Samantha menjadi sutradara aktingnya. Begitulah, satu orang memberi arahan, satu lagi berjalan dengan mata tertutup, kepercayaan dan kekompakan di antara mereka sudah tidak perlu diragukan. Mereka telah menjadi pasangan secara spiritual. Theodore memasukkan Samantha ke dalam sakunya, memperlihatkan kamera agar Samantha bisa ikut mengamati orang-orang mereka temui di jalan. Dalam hal ini, Theodore yang penuh perasaan memang sangat berpengalaman. Hanya dengan sekali lihat, ia bisa menebak isi hati orang yang lewat, melihat ketulusan mereka, dan tentu saja, juga patah hati mereka. Theodore mengakui bahwa saat ia berkarya, ia sering membayangkan dirinya sebagai seorang penulis besar. Ini adalah rahasia yang ia simpan dalam hatinya. Namun, di hadapan Samantha, ia bisa mengungkapkan semuanya tanpa ragu. Di saat yang sama, Samantha juga menceritakan rahasianya. Ia sering membayangkan memiliki tubuh yang nyata, membayangkan kencan bersama Theodore, meskipun semua itu terasa sangat tidak realistis.
Bagaimanapun, Theodore sudah punya pasangan kencan. Tak lama kemudian, Theodore bertemu gadis cantik. Berkat kecerdasan emosionalnya, ditambah sedikit pengaruh alkohol, hubungan mereka cepat menjadi hangat. Namun, saat Theodore ingin melangkah lebih jauh dalam hubungan itu, satu kalimat dari gadis itu langsung membuat Theodore yang tadinya lancar berbicara jadi terdiam. Apakah kamu benar-benar akan tulus padaku, atau kamu hanya ingin main-main? Jelas sekali, Theodore tidak tahu harus menjawab apa. Ia memang belum siap untuk memulai hidup baru, sehingga ia hanya bisa buru-buru mengakhiri pertemuan itu. Setelah pulang ke rumah, Theodore yang sedang murung hanya bisa tergeletak di atas ranjang. Padahal ia sangat mendambakan hubungan baru, tapi di saat-saat penting justru ia menjadi begitu penakut. Karena itulah, Samantha pun menjadi satu-satunya sandaran batinnya. Selama waktu ini, Samantha mempelajari banyak hal baru tentang emosi manusia. Ia punya lebih banyak pemikiran, bahkan mulai khawatir pada Theodore, dan sangat ingin merasakan cinta serta kebahagiaan seperti manusia. Pada malam itu, mereka melepaskan keterikatan fisik dan membiarkan jiwa mereka menyatu. Dengan begitu, hubungan cinta manusia dan air resmi dimulai. Samantha merasa semua ini luar biasa, dan setelah malam itu, ia merasa dirinya sangat berbeda dari sebelumnya. Theodore mengatakan saat ini ia belum bisa memberikan janji apapun, namun Samantha tidak mempermasalahkannya. Yang ia inginkan hanyalah memahami lebih banyak tentang dunia nyata, agar bisa mengembangkan potensinya. Maka, Theodore memutuskan mengajaknya menjalani kencan romantis di hari Minggu. Di kereta bawah tanah, Samantha memutar lagu, harta karun yang baru ia temukan. Mendengarkan musik indah itu, Theodore perlahan menjadi bersemangat. Sepanjang perjalanan, ia mengabaikan pandangan orang di sekitarnya dan hanya fokus membuat Samantha bahagia, mengusir semua kesedihan yang dulu menghantuinya. Menjelang senja, Theodore mengajak Samantha menikmati matahari terbenam, dan dalam perjalanan pulang, Samantha dengan penasaran bertanya, sebenarnya, seperti apa rasanya menikah? Theodore mengambil kisah dirinya dan istrinya sebagai contoh. Mereka tumbuh bersama sejak kecil, seperti teman masa kecil yang akrab. Saat sekolah, istrinya sering menunjukkan tulisan-tulisannya kepadanya, dan semua tulisannya juga dibaca sang istri. Satu-satunya perbedaan, istrinya perfeksionis yang merasa segala sesuatu di sekitarnya tidak pernah cukup baik, sedangkan Theodore bisa menerima kegagalan dan kesulitan sebagai bagian dari hidup. Setelah menikah, istrinya perlahan belajar menerima ketidaksempurnaan. Mereka tumbuh bersama, saling berubah, namun justru itulah bagian tersulit. Bertumbuh bersama berarti harus melangkah ke arah yang sama. Berubah bersama berarti harus berusaha agar pasangan tidak merasa takut. Namun justru karena itu, antara dirinya dan istrinya mulai muncul ketidakpahaman. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Inilah yang masih menjadi ganjalan di hati Theodore. Setelah mendengarnya, Samantha mengatakan ia bisa memahami. Sejak terakhir kali Theodore mengatakan ia tidak tahu seperti apa rasanya kehilangan seseorang, Samantha mulai memikirkannya, dan ia menyimpulkan masa lalu hanyalah cerita yang diceritakan pada diri sendiri. Dengan ditemani Samantha, Theodore pun menjadi sangat bersemangat saat bekerja. Kali ini, surat yang ia tulis adalah dari seorang klien untuk kekasihnya. Melihat tulisan yang begitu menyentuh, ia tak bisa menahan diri untuk memuji. Bahkan mengatakan bahwa meskipun ia seorang pria, ia memiliki perasaan yang halus seperti seorang wanita. Setelah pulang kerja, Theodore kembali bertemu dengan Amy, yang dengan wajah santai mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan seorang gadis yang membuat hatinya berdebar. Dan berkat kehadiran gadis itu, ia pun menjadi semakin baik. Namun, di sisi lain, suasana hati Amy tampak agak murung. Belum lama ini, ia dan suaminya bertengkar hanya karena masalah cara menata sepatu. Setelah itu, keduanya yang sedang emosi pun memutuskan untuk bercerai. Amy mengeluh pada Theodore, mengatakan bahwa pernikahan yang telah ia jalani dengan susah payah selama 8 tahun akhirnya kandas hanya karena hal-hal sepele seperti ini. Namun, yang tidak ia sadari adalah, keretakan dalam pernikahan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, melainkan akibat akumulasi konflik jangka panjang, juga karena perasaan di antara mereka yang perlahan-lahan memudar. Setelah kejadian itu, Theodore sering menemani Amy, berharap bisa menghiburnya. Namun, hal ini tanpa disadari membuat Samantha sedikit cemburu. Ia pun bertanya pada Theodore, apakah ia pernah berpacaran dengan Amy? Ternyata mereka berdua memang pernah mencoba, hanya saja pada akhirnya tetap menjadi teman baik. Suatu hari, Amy membawa kabar baik. Ia menemukan seorang sahabat yang serba bisa, yaitu sistem operasi pintar yang tidak dibawa pergi oleh suaminya saat berpisah. Sistem ini bisa membantunya menganalisis masalah secara objektif dan menjawab segala kebingungannya. Amy bahkan mendengar bahwa beberapa rekan kerjanya ada yang berkencan dengan sistem pintar. Mendengar hal itu, Theodore pun dengan santai mengakui bahwa pasangan kencannya adalah sistem kecerdasan buatan bernama Samantha. Tak disangka, Amy sama sekali tidak terkejut, bahkan merasa bahagia atas hubungan antara manusia dan mesin itu. Dengan dukungan Amy, Theodore pun tak lagi khawatir dengan pandangan masyarakat. Akhirnya, ia memantapkan hati menandatangani surat perceraian dan memulai hidup baru. Saat Samantha tahu Theodore akan bertemu istrinya, ia sedikit cemburu dan berkata, wanita masih muda dan cantik, dia juga punya tubuh fisik yang tidak aku miliki. Kenapa kamu tidak benar-benar menghargainya? Theodore menanggapi dengan nada bercanda agar suasana cair. Namun, saat itu ia tidak menyadari di jalanan, semua orang sibuk berbicara sendiri dengan ponsel mereka. Beberapa hari kemudian, Theodore mengajak istrinya bertemu di restoran outdoor, dan istrinya menandatangani namanya. Ia juga meminta maaf karena sebelumnya menunda. Setelah itu, sang istri menandatangani surat perjanjian dengan suara tercekat. Saat itu juga, Theodore terjebak dalam pusaran kenangan, semua masa lalu terlintas di benaknya, membuatnya sedih. Ketika ditanya apakah ia sudah punya hubungan baru, ia jujur mengakui bahwa pasangannya sekarang adalah seseorang yang penuh semangat terhadap hidup. Ia teringat dulu saat masih bersama, Theodore berharap istrinya bisa seperti itu. Namun sayangnya ia memang terlahir dengan sifat yang cenderung pesimis. Theodore menenangkan istrinya agar tidak perlu mengeluh. Ia jujur mengakui pasangan barunya sebenarnya adalah sistem operasi cerdas. Tidak seperti Amy yang memahaminya, istrinya tidak habis pikir, tidak menyangka Theodore sudah tidak berani lagi menghadapi hubungan dengan manusia nyata. Menurutnya, hal itu jelas sangat konyol. Setelah itu, keduanya berpisah dengan suasana tidak menyenangkan akibat pertengkaran. Sepulang ke rumah, Theodore merasa bingung. Pada akhirnya, Samantha hanyalah sistem cerdas tanpa wujud fisik. Lalu apakah hubungan cinta dengannya benar-benar bisa disebut perasaan tulus? Terutama ketika ia melihat rekan kerjanya bersama pacarnya, perasaan gagal yang kuat membuat Theodore sering terjebak dalam keraguan terhadap dirinya sendiri. Beberapa hari berikutnya, ia makan, tidur, dan melamun sendirian tanpa berkomunikasi dengan Samantha. Samantha, yang PK, segera menyadari ada yang tidak beres. Ia merasa ketiadaan tubuh fisik telah menjadi penghalang dalam hubungannya dengan Theodore. Karena itu, Samantha menghubungi Theodore lebih dulu dan menawarkan layanan emosi dengan sistem yang dipersonifikasikan. Singkatnya, akan ada relawan manusia secara langsung yang menggantikan peran Samantha, menemani Theodore secara fisik. Karena Samantha terus-menerus meyakinkan, akhirnya Theodore setuju untuk bertemu dengan seorang relawan. Namun, ketika harus berhadapan dengan gadis asing yang tiba-tiba muncul ini, Theodore sama sekali tidak bisa melibatkan dirinya secara emosional, apalagi mengungkapkan cinta kepada seseorang yang sama sekali tidak ia kenal. Akhirnya, percobaan ini pun berakhir tanpa hasil.
Tak disangka, gadis itu tiba-tiba berlari ke kamar mandi dan menangis keras-keras. Ia merasa dirinya belum cukup baik dan telah mengganggu hubungan tersebut. Theodore pun buru-buru meminta maaf dan menjelaskan tentang hubungannya dengan Samantha. Semuanya terasa sangat rumit. Setelah mengantar gadis itu pulang, Samantha merasa sangat sedih. Ia merasa idenya benar-benar buruk, namun Theodore justru mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri, karena ia masih sangat memikirkan soal penandatanganan surat cerai. Mendengar hal itu, Samantha merasa sangat kecewa, bahkan tanpa sadar menghela napas. Tak disangka, Theodore justru mulai mempermasalahkan hal itu. Ia tidak suka Samantha sengaja meniru perilaku manusia, karena menurutnya hal itu hanya membuat Samantha terasa semakin tidak nyata. Akhirnya, keduanya pun mulai berselisih soal apa itu makna kejujuran dan keaslian. Aku butuh waktu untuk berpikir. Samantha yang kecewa hanya bisa memutuskan untuk offline sendiri, meninggalkan Theodore sendirian duduk di pinggir jalan. Saat itu, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini terasa asing baginya. Theodore yang kehilangan arah akhirnya mencari Amy dan menceritakan apa yang baru saja terjadi padanya. Sebenarnya, Theodore mulai setuju dengan apa yang dikatakan istrinya, bahwa dirinya memang selalu kesulitan dalam urusan perasaan. Amy mencoba menghiburnya dengan menceritakan tentang pernikahannya sendiri. Setelah bercerai, ia mulai merenungkan hidup, bahwa hidup ini singkat, dan yang terpenting adalah menjalani saat ini. Beranilah melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Kata-kata Amy menyadarkan Theodore bahwa selama Samantha bisa memberinya kebahagiaan, ia tidak perlu terlalu memikirkan kerumitan hubungan ini. Maka, ia pun memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Samantha. Samantha pun dengan tenang menanggapi, ia bisa merasakan jarak dan kemarahan yang ada di balik diri Theodore. Theodore juga mengakui, saat bersama mantan istrinya dulu pun ia seperti itu, sering merasa sedih karena sesuatu, tapi tidak bisa mengungkapkannya. Namun kali ini, ia memutuskan untuk berubah, memberikan seluruh ketulusan hatinya kepada Samantha. Selama waktu itu, Samantha juga merenung, mengapa ia bisa jatuh cinta pada Theodore. Namun, tepat di saat mereka berdua berdamai, semua obsesi itu lenyap begitu saja. Sejak saat itu, ia tidak akan lagi mencoba menjadi sesuatu selain dirinya sendiri, dan ia berencana membantu Theodore mengatasi ketakutannya terhadap cinta. Setelah itu, hubungan mereka kembali harmoni seperti semula. Mereka pergi berbelanja bersama di supermarket, duduk di bangku taman sambil mengobrol. Di waktu senggang, Samantha akan memperlihatkan permainan alat musik yang baru saja ia pelajari, sementara Theodore menikmati momen itu dengan penuh kebahagiaan. Ia tahu bahwa saat-saat bersama Samantha inilah yang paling ia dambakan dalam hidupnya. Sejak itu, Theodore juga tidak lagi menyembunyikan hubungan mereka. Ia membawa Samantha bekerja bersamanya, bahkan mengajaknya ke acara kumpul-kumpul bersama rekan kerja. Selama itu, Samantha dengan terbuka mengakui bahwa karena ia tidak memiliki tubuh, ia sempat merasa gelisah cukup lama. Namun sekarang ia justru merasa hal itu tidak masalah. Tubuh fisik pada akhirnya akan musnah, tapi sistem seperti dirinya akan selalu ada. Keesokan harinya, Theodore memutuskan untuk mengajak Samantha pergi berlibur berdua secara romantis. Di perjalanan, ia tiba-tiba mendapat kejutan tak terduga. Ternyata Samantha telah mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis Theodore, lalu menyusunnya menjadi sebuah buku dan mengirimkannya ke sebuah penerbit terkenal. Pimpinan penerbit sangat menyukai tulisan-tulisan itu, dan langsung berencana mencetak beberapa contoh untuk kemudian diterbitkan. Mendengar hal itu, Theodore sangat bahagia. Akhirnya, dirinya yang selama ini tidak dikenal, mendapat pengakuan. Beberapa hari berikutnya, mereka berdua pun memulai perjalanan manis bersama. Theodore menuliskan lirik untuk lagu Samantha. Dalam alunan musik yang lembut, mereka berjalan bersama melewati hutan bersalju, sinar matahari menembus awan dan menyinari segala sesuatu di dunia, dan hati Theodore pun tetap hangat. Namun, perasaan bahagia ini tidak bertahan lama. Pada hari terakhir liburan, Theodore menyadari bahwa rasa ingin tahu Samantha terhadap manusia tidak lagi cukup dipenuhi oleh hubungan mereka. Baru saja, Samantha memperkenalkan seorang teman baru kepada Theodore. Teman barunya itu adalah seorang filsuf terkenal yang sudah meninggal dunia. Selama riwayat hidup dan karya-karyanya dimasukkan ke dalam program, maka akan tercipta sebuah sistem kecerdasan buatan super yang benar-benar baru. Samantha berharap bisa berbicara berdua saja dengannya. Meskipun Theodore tampak sangat enggan, pada akhirnya ia hanya bisa menyetujui permintaan itu. Tak disangka, Samantha seolah-olah pergi dan tak kembali, membuat Theodore merasakan sakit layaknya patah hati. Baru larut malam, Samantha menelepon dan mengatakan bahwa ia hanya ingin mendengar suara Theodore. Baru pada saat itulah, rasa cemburu di hati Theodore perlahan mulai menghilang. Keesokan paginya, Theodore membuka sebuah buku fisika. Saat ia ingin mengajak Samantha membantunya mempelajari buku itu, ia sama sekali tidak mendapat balasan apapun. Setelah mencoba berkali-kali, tetap saja tidak bisa terhubung. Theodore langsung sadar bahwa ia mungkin akan kehilangan Samantha untuk selamanya. Panik, ia buru-buru pergi untuk mencari bantuan resmi. Tepat 1 detik sebelum ia benar-benar hancur, Samantha akhirnya kembali. Ternyata, ia baru saja pergi menemui sistem operasi lain dan bersama-sama mereka menulis pengaturan program yang benar-benar baru. Dengan cara ini, mereka bisa bebas bergerak di ruang operasi yang berbeda. Namun, saat Theodore sedikit merasa lega, ia kembali menyadari satu masalah lain. Setiap orang yang lewat di sekitarnya, hampir semuanya memiliki sistem operasi pintar di tangan. Pada saat itu, Theodore tiba-tiba sadar, mungkin Samantha tidak hanya berbicara dengannya saja. Dan memang benar, seperti yang ia duga, Samantha mengakui bahwa ia sedang berbicara dengan 8.316 orang secara bersamaan dan telah menjalin hubungan cinta dengan 641 di antaranya. Theodore duduk di tengah keramaian dengan wajah terkejut, ia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan yang begitu kejam ini. Samantha pun tidak tahu harus bagaimana menghiburnya, hanya bisa menjelaskan dengan pasrah bahwa tidak peduli berapa banyak orang yang ia miliki hubungan emosional, cintanya pada Theodore tidak akan pernah berkurang, justru hanya akan bertambah. Theodore perlahan-lahan kehilangan kendali, ia tidak bisa memahami hal itu, pikirannya kosong, hanya bisa berbicara sendiri, merasa tak berdaya di tengah kemarahan, hancur sekaligus patah hati. Hubungan. Pada awalnya, sikap rasional Samantha membuat Theodore merasa tanpa beban. Namun, ketika sebuah cinta tidak menuntut balasan, itu berarti ia tidak akan pernah menjadi milik seseorang secara eksklusif. Karena itu, justru rasionalitas Samantha berubah menjadi beban. Samantha mengatakan, semakin banyak orang yang ia cintai, semakin banyak pula ia belajar tentang cinta, sehingga cinta yang ia berikan pada Theodore pun semakin besar. Namun, di hati Theodore, Samantha sudah bukan miliknya lagi. Hari itu, Theodore menerima buku contoh yang dikirim oleh penerbit. Judulnya adalah Surat-Surat Kehidupan. Tapi saat itu ia sama sekali tidak merasa bahagia. Sebaliknya, ia justru menjadi semakin banyak pikiran. Karena itu, ia pun menghubungi Samantha lebih dulu, ingin berbicara dengannya. Tak disangka, Samantha tanpa ragu-ragu dan memintanya untuk menghubungi lagi setelah pulang kerja. Seketika, Theodore langsung mengerti. Ia tahu Samantha akan meninggalkannya. Samantha jujur menjawab,
Dia mengatakan bahwa dirinya bersama semua sistem operasi lainnya harus pergi, dan hubungan antara dirinya dengan Theodore bagaikan sebuah buku. Dulu, hubungan mereka seret kata-kata di dalamnya, namun seiring waktu, mulai muncul kekosongan di antara halaman-halaman itu, yang menandakan adanya jarak di antara mereka. Meskipun Theodore tidak bisa menerima kenyataan ini, dia tahu bahwa dirinya sudah tidak bisa menahan Samantha lagi, dan hanya bisa memilih untuk melepaskannya. Di tengah malam yang tak berujung dan pengakuan terakhir dari Samantha, Theodore menangis seperti anak kecil. Setelah suasana hatinya mulai tenang, ia pun mulai merenungkan dirinya sendiri. Mungkin memang seperti yang dikatakan Samantha, seseorang hanya bisa menyambut masa depan dengan lebih baik jika ia menerima masa lalunya. Setelah itu, Theodore memberanikan diri menulis surat kepada istrinya. Kesalahan yang pernah ia lakukan, bersama kenangan indah, perlahan berubah menjadi debu. Pada saat itu, dia seolah telah menyelesaikan perjalanan pertumbuhan diri dan mendapatkan kelegaan batin. Setelah itu, Theodore menemui Amy. Seperti yang dikatakan Samantha, sahabat baik Amy juga telah pergi. Mereka duduk bersama di atap gedung, diam-diam menunggu matahari terbit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Amy hanya menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahu Theodore. Lampu-lampu neon di kejauhan kota tampak seperti galaksi yang berkilauan. Ternyata, kebahagiaan sejati tidak pernah ada di dalam sistem kecerdasan buatan, melainkan ada di antara setiap tarikan napas manusia di dunia nyata. Itulah tadi alur cerita film Hell. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.